Bab 606, Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, apalagi yang telah dilakukan anak itu selain ini. Rasa ingin tahu Yang Xuan pun semakin meningkat. Dia tahu betul bahwa tempat pelatihan adalah tempat yang sangat menghargai kekuatan. Orang yang suka bermain trik biasanya akan menjadi yang pertama tersingkir saat mereka datang ke sini. Jika siswa berkode 9527 hanya melakukan hal-hal di atas, dia hanya dapat dianggap sedikit lebih tinggi daripada orang yang kurang cerdas di depannya. Namun, itu jelas tidak sejauh yang Sue Chow sebutkan sebagai objek pelatihan utama, jadi anak ini pasti memiliki cerita di masa depan. Saudara Yang, apa yang terjadi kemudian sedikit misterius, tetapi saya berjanji terlebih dahulu bahwa setiap kata yang saya katakan selanjutnya adalah benar, tanpa rekayasa atau berlebihan. Mata Sue Chow memancarkan pandangan yang tidak tahu apakah harus menghargai atau tersenyum pahit. Dia terus berkata, pemanasan, hati-hati, sarapan dan lakukan sihir. Bagi saya, itu sebenarnya memainkan sedikit pikiran, tetapi memainkan sedikit lebih maju. Orang seperti ini adalah yang paling menyebalkan di tempat pelatihan Xuan Zijun. Jadi saya secara khusus menyiapkan meja yang relatif kecil untuknya di kelas budaya berikutnya. Dengan kata lain, saat dia melangkahkan kaki dengan kuda, dia akan berjongkok lebih rendah dari yang lain, dan kesulitannya akan meningkat pesat. Saya ingin anak ini mengalami kesulitan, tetapi setelah kelas budaya, paling mudah untuk menghitung anak ini. Yang Xuan bingung. Mengapa? Sue Chow berkata, karena dia paling aktif mengangkat tangannya dan paling sering berdiri untuk menjawab pertanyaan. Yang Xuan bertanya-tanya, dia mengangkat tangannya. Jangan menghasutnya dan menjawab pertanyaan. Sue Chow berkata sambil tersenyum kecut, tidak mungkin, tetapi anak itu sangat cerdas dan memiliki pemikiran logis dan ingatan yang kuat. Sederhananya, dia adalah seorang jenius dengan IQ tinggi. Setiap kali saya mengajukan pertanyaan, dia selalu menjadi yang pertama menjawab, dan hanya dia yang dapat menjawab banyak pertanyaan dalam waktu singkat. Sulit bagi saya untuk tidak mengangkatnya untuk menjawab pertanyaan. Yang Xuan bertanya lagi, menurut aturan kamp pelatihan, jika Anda menjawab pertanyaan dengan salah, Anda akan dihukum berat. Sue Chow menghela napas, tetapi ketepatan orang ini dalam menjawab pertanyaan adalah 100%, dan kefasihannya sangat bagus. Dia memiliki penguasaan bahasa yang kuat. Setiap kali saya berdiri untuk menjawab pertanyaan, saya dapat menyelesaikannya dalam lebih dari 10 detik. Anak itu dapat menarik kesimpulan dari satu contoh dan mengatakannya selama beberapa menit. Ngomong-ngomong, setelah kelas, dia pasti menghabiskan lebih banyak waktu berdiri daripada jongkok. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Mendengar ini, wajah Yang Xuan sedikit berubah. Dari ketertarikan dan keterkejutan tadi, dia perlahan mulai tampak berwibawa, mengangguk dan memberi isyarat kepada Sue Chow untuk melanjutkan. Yang terbaik adalah saat anak itu berada di asrama pada malam hari. Saya membuat asrama suite kecil semacam itu dengan mengacu pada kamp pelatihan Xuan Zijun. Semua orang sengsara di dalam. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk membuat diri mereka tidak terlalu menderita. Di kelas teori saya mengajari mereka cara menggali lubang di pasir, cara meletakkan batu dengan berbagai bentuk di lubang untuk membentuk aliran udara, sehingga sedikit mengurangi suhu. Tetapi ketika anak laki-laki itu tiba di asrama, dia sama sekali tidak menggunakan metode ini. Dia menggunakan cara yang sangat sederhana tetapi efektif. Dia menghancurkan AC khusus yang tergantung di dinding. Kemudian, dia menjelaskan dengan puas bahwa saya mengatakan semuanya bisa dilakukan, dan dia tidak mengatakan tidak untuk menghancurkan AC. Kamar kedua melakukan hal yang sama. Bahkan di masa lalu, saya membungkus sekantong besar pasir panas dari kamar pertama, menyebarkan pakaian saya di pasir, menghancurkan AC, dan tidur nyenyak. Di ruang ketiga, anak laki-laki itu meletakkan semua yang bisa digunakannya di rumah dan menyusun tempat tidur apung di kolam. Setelah mendengar perbuatan mulia 9527, Yang Xuan menghela napas panjang, tetapi senyum yang sangat memuaskan muncul di sudut mulutnya. Kemudian saya mengambil pena dan menambahkan sebaris catatan di sebelah kode 9527 di belakang data, sangat kreatif dan logika khusus yang luar biasa. Dua kata ini cukup untuk menunjukkan penghargaan Yang Xuan terhadap 9527. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang suka bermain trik sangat menyebalkan.
Tetapi jika Anda dapat memanfaatkan kelicikan dan kepandaian kecil ini sebaik-baiknya, itu adalah kebijaksanaan yang luar biasa. Pernak-pernik dalam novel Tuan Jin Yong adalah perwakilan dari orang-orang seperti ini. Saudara Yang, ada hal lain. Itu tidak ada hubungannya dengan pelatihan anak laki-laki itu, tetapi saya masih ingin bergosip dengan Anda. Sue Chow tampaknya memiliki beberapa urusan yang belum selesai. Oh, Anda bilang, Yang Xuan juga memiliki minat yang kuat pada 9527 saat ini. Anak laki-laki itu juga menemukan pacar di antara para siswi di kamp pelatihan. Ah, siapa? Kupu-kupu ekor burung layang-layang. Worry, Yang Xuan sangat puas dengan hasil pemeriksaan kamp pelatihan ini, bahkan di luar imajinasi. Meskipun tidak ada kontak langsung dengan para siswi di dalam untuk saat ini, saya sangat puas dengan para siswi ini melalui pemantauan dan narasi Sue Chow. Secara khusus, pria bernama 9527, yang dulunya adalah tuan muda tertua dari keluarga besar, Yang Xuan bahkan melihat bayangannya di kamp pelatihan kelompok burung hantu malam. Selain kupu-kupu ekor burung layang-layang dan 9527, kelompok siswi ini juga menemukan beberapa bakat, tetapi mereka tidak begitu menarik perhatian seperti kupu-kupu ekor burung dan 9527 untuk saat ini. Tetapi selama waktunya lebih lama, seiring berjalannya waktu, saya yakin orang-orang ini akan memiliki hari ketika mereka mengeluarkan kecemerlangan mereka yang memukau. Selama beberapa hari berturut-turut, Yang Xuan menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk memahami pelatihan. Dia tidak secara langsung berpartisipasi dalam pelatihan siswa, dan bahkan belum menghubungi siswa untuk saat ini. Namun, dia akan mengubah atau merumuskan kembali program pelatihan sesuai dengan situasi pelatihan saat ini dan kualifikasi keseluruhan siswa. Dan Sunan akhirnya mengendurkan sarafnya yang tegang akhir-akhir ini. Sebulan penuh telah berlalu, masih belum ada kabar dari Li Min. Mungkin dia tidak bermaksud untuk mempedulikannya. Presiden Su, Yuzu baru saja menelepon lagi untuk membuat konfirmasi akhir dan meminta kami untuk memberikan jawaban yang pasti. Apakah Anda masih menjawab daftar itu? Jika kami tidak menginginkannya, mereka akan mengubah unit kerjasama. Asisten itu masuk ke kantor untuk melapor. Sunan tampak ragu-ragu. Situasi pesanan ini istimewa. Sebulan yang lalu, sebuah perusahaan merek pakaian besar di Yuzu mengumumkan bahwa mereka akan memproduksi seri baru, dan volumenya sangat besar. Selama beberapa waktu, banyak perusahaan pakaian yang berbondong-bondong untuk mendapatkan pesanan. Sunan dan Sumei juga menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Akhirnya, perusahaan besar di Yuzu menunjukkan ketulusan yang besar terhadap pakaian Su melalui penyaringan berlapis-lapis. Biasanya, ini adalah hal yang hebat, tetapi pada hari pertama ketika dia bersiap untuk menandatangani kontrak, Li Min tiba-tiba datang ke pintu. Karena jumlah pesanan ini terlalu besar, begitu terjadi kesalahan, itu akan menjadi pukulan fatal bagi pakaian Su, jadi kami harus menunda kerja sama tersebut. Ini seperti gua, ada kue lezat di mulut gua. Jika Anda ingin memakan kue ini, Anda hanya perlu mengulurkan tangan. Tetapi sekarang kemungkinan ada ular berbisa yang berjongkok di samping lubang. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa jika Anda mengulurkan tangan dengan gegabah, Anda akan digigit oleh ular berbisa itu. Li Min adalah ular berbisa Sunan dan Su Mei selalu gugup. Mereka sangat berhati-hati saat melakukan apapun. Mereka selalu waspada terhadap Li Min, seekor ular berbisa. Mereka tidak tahu kapan mereka akan menerima pukulan yang mematikan. Jika beberapa hari yang lalu, Sunan pasti akan terus menolak tanpa ragu-ragu. Paling-paling, itu berarti kehilangan pesanan besar, yang setidaknya dapat menjaga perusahaan dalam posisi yang relatif aman. Tetapi sekarang dia ragu-ragu, karena selama sebulan penuh, masih belum ada kabar dari Li Min. Mungkin, masalah ini sudah berlalu. Pada saat ini, Su Mei kebetulan datang dari luar. Kedua saudara perempuan itu memutuskan untuk memenangkan pesanan. Kemudian dia memberikan balasan terakhir kepada Yuzu dan secara resmi menandatangani kontrak kerja sama keesokan harinya. Seluruh perusahaan Su dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah pesanan ini selesai, itu menunjukkan bahwa omset tahun ini setidaknya akan menjadi 3 kali lipat, dan perusahaan akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, Sunan tidak menyadari bahwa Li Min, seekor ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan, tidak pernah menyerah sedetik pun. Dia hanya menunggu kesempatan untuk melancarkan pukulan paling mematikan. Pakaian Xing Chao terletak di kantor Presiden Cabang Nanjiang.
Saudara Zhao, terima kasih banyak kali ini. Jangan khawatir, saya tidak akan mengecewakan Saudara Zhao. Ketika daftarnya selesai, saudari akan mengundang Anda untuk minum. Li Min menjabat tangan seorang pria botak setengah baya dengan hangat. Mereka baru saja menandatangani perintah kerja sama. Hal kecil ini tidak perlu disebutkan. Kepala botak setengah baya itu tersenyum dan dengan lembut memegang pinggang ramping Li Min, menyeringai dengan gigi emas besar dan berkata, Anda juga tahu kekuatan saya. Daftar kecil ini bahkan tidak dihitung sebagai makanan pembuka. Kalau tidak, saya agak mengantuk. Anda pergi ke hotel bersama saya. Kita bicarakan secara rinci. Jangan khawatir, saya punya banyak daftar di tangan saya. Saya tidak akan kehilangan Anda. Dia berkata dengan satu tangan siap untuk langkah selanjutnya. Saudara Zhao, tolong hormati saya. Namun tanpa diduga, Li Min, yang baru saja tersenyum hangat, tiba-tiba mendorong pihak lain menjauh, dan kemudian minggir dengan marah. Pria botak setengah baya itu tercengang. Apa maksudmu? Dia juga sudah lama berkecimpung di bidang ini. Mengetahui bahwa beberapa wanita harus minum obat kuat, dia berkata dengan tenang, baiklah, saya ingin bekerja sama dengan Anda di langkah berikutnya, tetapi jika Anda bersikap seperti itu, saya harus terus memikirkannya. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di bidang ini, dia tahu betul bahwa wanita tidak boleh terbiasa dengan hal itu. Saudara Zhao, tunggu, benar saja, Li Min tiba-tiba berteriak di belakangnya. Pria botak setengah baya itu mendengus dingin, dan sedikit keceriaan melintas di matanya, tampaknya dia sudah menduga hasil ini sejak lama. Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Pria botak setengah baya itu berbalik, mengangkat dagunya dan berkata dengan lemah, kamu harus tahu kekuatanku. Aku kekurangan segalanya, tetapi aku tidak kekurangan perintah di tanganku, selama kamu, Saudara Zhao, kurasa kamu salah paham. Li Min tiba-tiba mengambil kontrak tadi dan merobeknya berkeping-keping di depan pihak lain. Kamu, pria botak setengah baya itu tercengang. Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan melakukan tindakan ini. Namun sebelum dia bisa bereaksi, Li Min tiba-tiba jatuh di sandaran tangan sofa di sebelahnya dan tersedak. Kakak, Presiden Li, ada apa denganmu? Kepala botak setengah baya itu panik. Dia belum pernah melihat pertempuran seperti itu sebelumnya. Dia mengulurkan tangannya untuk saling menghibur. Jangan sentuh aku. Li Min mengangkat kepalanya, dengan bunga pir dan hujan di wajahnya dan tersedak, aku hanya menganggapmu sebagai saudaraku sendiri. Aku tidak pernah mengira kamu menganggapku orang seperti itu. Kau tahu betapa bahagianya aku saat melihatmu. Sejak kecil, aku ingin punya saudara yang bisa melindungimu. Saat melihatmu, aku pikir kau adalah saudaraku. Tapi aku tidak menyangka kau akan memperlakukanku seperti itu. Aku tidak mau diperintah. Kau mengecewakanku. Aku memperlakukanmu sebagai saudaraku, tapi kau memperlakukanku. Kakak, berhenti bicara. Aku salah. Pria botak setengah baya itu begitu cemas hingga dahinya penuh dengan butiran keringat dan matanya penuh rasa bersalah. Baiklah, jangan menangis. Kakakku salah. Mulai sekarang, kau adalah adikku. Setengah jam kemudian, pria botak setengah baya itu meninggalkan kantor. Li Min dengan enggan membawanya ke pintu masuk lift. Seorang saudara berteriak sangat keras. Saat pintu lift tertutup, wajah Li Min tampak berubah. Kelemahan tadi berubah menjadi seringai dan ejekan. Babi gendut, kodok menginginkan daging angsa dan tidak melihat ke cermin. Li Min mencibir dan memarahi. Melihat beberapa pesanan besar di tangannya, sedikit ironi dan rasa percaya diri melintas di matanya. Disinilah dia jauh lebih baik daripada Pan Yunqian. Jika Pan Yunqian telah digantikan hari ini, dia akan mengambil inisiatif untuk menempelkannya di tiang. Dia pasti akan mendapatkan pesanan besar, tetapi dibandingkan dengan Li Min, celahnya masih terlalu besar. Li Min benar-benar bertekad untuk memakan orang ini. Dia tahu betul bahwa manusia, makhluk, tidak boleh diberi makan, sehingga dia hanya bisa menciumnya dan tidak bisa memakannya selamanya, sehingga dia bisa mematuhi perintahnya. Pan Yunqian memiliki status kekayaan yang mengandalkan tubuhnya, tetapi dia tidak bisa berada di atas meja sepanjang waktu, karena esensinya adalah perdagangan. Li Min berbeda, dia bergantung pada pikirannya sendiri. Selain itu, dia tidak datang ke perusahaan Xingqiao untuk menghasilkan uang sama sekali, dia hanya ingin membuktikan dirinya dan menambah beberapa chip untuk dirinya sendiri. Di belakangnya ada keluarga Li di kota Tianhai. Dia adalah putri dari keluarga Li.
Sebenarnya, kodok-kodok ini dapat menyentuh dengan mudah. Presiden Lee, pihak Su telah membuat konfirmasi akhir dengan perusahaan di Yuzu dan telah menandatangani kontrak. Seorang anggota staf masuk ke kantor untuk melapor. Ketika berbicara dengan Lee Min, dia bahkan tidak berani saling memandang. Anggota staf itu selalu berada di cabang Nanjiang. Ketika Pan Yunqian datang sebelumnya, dia merasa bahwa Pan Yunqian terlalu mendominasi dan mudah tersinggung. Dia sering membentak mereka dan bahkan terkadang memulai. Kemudian, setelah kecelakaan Pan Yunqian, perusahaan mengirim seorang presiden cabang lagi. Selain itu, presiden cabang yang baru sangat santai, selalu dengan senyum di wajahnya, dan hal pertama yang dia datangi adalah memberi mereka kenaikan gaji. Semua karyawan merasa bahwa mereka akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Tetapi tidak lama kemudian, mereka mendapati diri mereka salah, dan sangat salah. Jika mereka dapat memilih, mereka lebih suka menghadapi Pan Yunqian yang terikat 10 kali daripada presiden baru yang terlihat rendah hati tetapi membuat semua orang takut. Jika Pan Yunqian adalah anjing gila yang pemarah, maka Lee Min adalah ular berbisa yang mematikan. Ular berbisa itu sangat pendiam dan tidak pernah berteriak, tetapi selama ia bertindak, ia akan membuat orang membayar harga yang tak tertahankan. Oh, benarkah? Lee Min tersenyum tipis, yang tampaknya sudah diduga. Ujung jarinya dengan lembut menggenggam meja mahoni, dan sentuhan yin dan kekejaman yang membeku di sumsum tulang melintas di mulutnya. Buat kontrak untuk membeli perusahaan Su dan tunggu mereka datang untuk menandatanganinya. Perintah Lee Min. Baiklah, Tuan Lee, berapa jumlah akuisisinya? Staf itu bertanya dengan hati-hati. Lee Min tersenyum dingin, 300.000, dan ketika mereka datang, biarkan mereka menandatangani kontrak sambil berlutut. Pada saat ini, Su Nan dan Su Mei bersaudara tidak menyadari bahwa ular berbisa yang selama ini mengintai di kegelapan telah menembak. Dan cara serta sudut tembakannya berada di luar imajinasi mereka. Dalam sebulan terakhir, untuk mencegah Lee Min mengambil tindakan, para suster telah merumuskan banyak rencana darurat. Bahkan jumlah penjaga keamanan telah dilipat gandakan untuk mencegah sekelompok orang menghancurkan perusahaan seperti Pan Yunqian. Pada saat yang sama, beberapa orang kepercayaan dari Xingqiao menyarankan agar Lee Min mencari sekelompok orang di jalan untuk membersihkan perusahaan Su. Dalam hal ini, Lee Min tampak meremehkan dan mencibir, jangan bandingkan aku dengan kepala babi Pan Yunqian. Hanya orang bodoh yang akan menggunakan cara-cara yang tidak pandang bulu ini. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah berpikir untuk mengambil tindakan apapun untuk berurusan dengan perusahaan Su. Namun, caranya lebih kejam dan mematikan daripada cara-cara yang kasar ini. Setelah Sunan secara resmi menandatangani kontrak dengan Yuzu, dia menyingkirkan lengannya dan mulai bekerja keras. Laporan dari daftar itu tidak sedikit, tetapi beban kerjanya juga sangat besar. Jumlah pabrik agen di bawahnya telah berkembang setidaknya 3 kali lipat, dan perlu bekerja lembur selama beberapa bulan. Namun, ketika semua persiapan sudah siap dan hendak menyingkirkan senjata mereka, tiba-tiba terjadi kesalahan. Pada akhir hari ini, Anda hanya memproduksi benda ini. Pada hari pertama pembangunan, Su Mei sangat marah sehingga dia menepuk meja ketika dia melihat jumlah produksi. Menurut perhitungan, hasil produksi harian Su setidaknya 3 kali lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi jumlah pada hari pertama setengahnya lebih sedikit dari sebelumnya. Bagaimana Anda melakukan pekerjaan ini? Lakukan jika Anda bisa. Jika Anda tidak bisa melakukannya, saya akan segera mengganti orang. Su Mei melemparkan lembar laporan kepada manajer yang bertanggung jawab atas produksi. Su Nan di sebelahnya merasa ada yang salah. Dia merekrut manajer produksi sendiri. Dia adalah pria parubaya berusia 40-an. Dia rendah hati dan jujur. Dia sangat sedikit bicara, tetapi dia sangat dapat diandalkan. Oleh karena itu, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membuat masalah di saat kritis ini. Tuan Su, kami tidak malas. Manajer produksi berkata dengan getir, saya tahu pentingnya produk-produk ini. Saya bahkan memindahkan tempat saya ke pabrik. Saya akan melakukan pekerjaan besar bulan ini. Tapi itu semua bahan baku kami. Saya ingin memasak untuk 100 orang, tetapi nasinya terlalu banyak. Kentut, amarah Su Mei tidak sebaik Sunan. Dia memarahi dengan marah, para pemasok telah menandatangani kontrak. Apakah mereka, di tengah-tengah pembicaraan, Su Mei tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Cepat-cepat, mengeluarkan telepon dan menghubungi nomor. Halo,
Tuan Zhang, ini Su Mei. Bolehkah saya bertanya tentang bahan baku yang kami sediakan? Di tengah-tengah percakapan, wajah Su Mei berubah, lalu berkata dengan marah, Presiden Zhang, Anda melanggar hukum untuk melakukan ini, dan... Sebelum dia selesai berbicara, pihak lain menutup telepon. Sunan di dekatnya belum sempat bertanya ada apa, dan teleponnya berdering. Presiden Su, setelah mempertimbangkan dengan saksama, perusahaan kami telah memutuskan untuk segera mengakhiri hubungan kerja sama dengan Anda, Su, dan tidak akan menyediakan bahan baku untuk Anda di masa mendatang. Kemudian, semua pemasok yang memiliki hubungan kerja sama dengan Su menelepon Sunan satu persatu seolah-olah mereka telah sepakat untuk membatalkan kerjasama. Bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Sunan sangat cemas hingga keringat dingin keluar dari dahinya, tetapi pihak lain sama sekali tidak menanggapinya. Setelah selesai berbicara, dia menutup telepon. Selesai, para suster hanya merasakan kaki mereka lemas, dan mereka terhuyung mundur tak terkendali. Wajah mereka sangat pucat, dan dahi mereka penuh dengan butiran keringat dingin. Pasti Limin, jalan itu. Su Mei menggertakkan giginya dan memaki dengan marah. Dia bisa memikirkan alasannya dengan jari kakinya. Keahlian Limin terlalu beracun. Tidak heran dia tidak bergerak selama berhari-hari. Dia menunggu waktunya. Pesanan yuzu istimewa. Jika diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, omset perusahaan setidaknya bisa 3 kali lipat, dan bisa bekerja sama untuk waktu yang lama di masa mendatang. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi perusahaan. Namun karena keuntungannya begitu besar, risiko yang harus ditanggung tentu tidak kecil. Kontrak dengan jelas menyatakan bahwa begitu pesanan tidak dapat diselesaikan sesuai kesepakatan, tidak hanya uang jaminan yang tinggi akan disita, tetapi juga reputasi dan reputasi di industri akan terpengaruh secara permanen. Yang lebih fatal adalah untuk menyelesaikan pesanan ini, perusahaan Su telah memasukkan semua aset keluarganya ke dalamnya. Begitu semuanya kacau, Su tidak hanya akan langsung bangkrut, tetapi juga menanggung banyak utang. Aku tidak menyangka Li Min akan datang. Bukan karena kedua saudari itu ceroboh, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Li Min memiliki energi yang begitu besar sehingga dia mengungkit semua pemasok material. Tuan Su, mengapa kita tidak mengganti beberapa pemasok material? Selama bahan bakunya cukup, saya dapat membawa para pekerja untuk bekerja lembur. Saya akan menyingkirkan pekerjaan itu pada saat itu. Manajer produksi menyarankan, ya, untuk pemasok, Li Min tidak boleh membiarkan semua pemasok di sekitarnya mendengarkannya. Su Mei dengan cepat menghubungi pemasok lain, tetapi jawabannya sangat konsisten, begitu mendengar kalau itu adalah pakaian Su, pihak lain akan langsung menolaknya dengan berbagai alasan. Beberapa orang bahkan tidak memberikan alasan yang masuk akal. Mereka langsung mengatakan bahwa meskipun mereka memberikan harga yang lebih tinggi, mereka tidak akan pernah bekerja sama dengan Su. Kedua saudari itu pun putus asa. Pada saat yang sama, saya juga terkejut melihat bagaimana Li Min melakukan semua ini. Jabatan manajer umum cabang pakaian Xingqiao Nanjiang memang sangat berpengaruh, tetapi tidak akan membiarkan semua pemasok bahan baku di sekitarnya mematuhinya. Namun, ini tidak lagi penting. Yang penting adalah fakta-faktanya benar-benar ada di depan kita. Kembali ke kantor, Sunan tampaknya telah terkuras habis semua kekuatannya dan berbaring di kursi. Wajahnya pucat dan hatinya seperti terhimpit batu yang berat. Pakaian Su, baginya, bukan hanya untuk menghasilkan uang. Lebih banyak adalah semacam makanan, rohani dan cita-citanya sendiri. Sejak berdirinya perusahaan, dia telah menginvestasikan hampir seluruh waktu dan usahanya. Dan ada sekelompok karyawan yang setia. Jika perusahaan bangkrut, dia tidak dapat menanggung akibatnya. Dia tidak pernah begitu putus asa seperti sekarang ini. Bahkan ketika dia diusir dari keluarga oleh keluarga Su, dia tidak sesakit sekarang. Tidak ada yang bisa merasakan apa yang ada di hatinya kecuali dirinya sendiri. Menantu perempuan, lihat apa yang kubawakan untukmu, ayam pedas kesukaanmu. Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba masuk ke kantor sambil tersenyum dan membawa kotak makan siang di tangannya. Pekerjaan Sunan terlalu sibuk. Dia hanya bisa melayani beberapa orang setiap kali makan, jadi Yang Xuan selalu membuat makanan lezat dan mengirimkannya ke kantor setiap 3 atau 5 kali. Ada apa denganmu? Kenapa wajahmu begitu buruk? Yang Xuan tiba-tiba menyadari bahwa wajah Sunan sangat salah dan menjadi gugup. Sunan dengan lembut mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Yang Xuan,
suasana hatinya akhirnya meledak seperti tanggul yang jebol. Dia terjun ke pelukan Yang Xuan dan mulai menangis. Suamiku, perusahaanku, sedang sekaratannya di hadapan Yang Xuan. Sunan dapat mengungkapkan emosinya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jangan khawatir, bicaralah pelan-pelan. Yang Xuan buru-buru memeluk Sunan dan menghiburnya. Ketika mendengar seluruh ceritanya, Yang Xuan menepuk punggung Sunan dengan lembut. Kupikir itu masalah besar. Jangan menangis, ada aku. Apa kau lupa bahwa suamimu adalah orang yang sangat berkuasa? Tapi kali ini berbeda. Sunan berkata sambil menangis, aku tahu kau punya uang, tapi kali ini uang tidak bisa menyelesaikannya. Sekalipun itu uang, itu butuh banyak. Meskipun Yang Xuan telah memberitahu Sunan bahwa dia sebenarnya orang yang sangat baik, Sunan masih belum tahu seberapa berkuasanya Yang Xuan. Menurut Sunan, Yang Xuan mungkin baru saja berbisnis di luar negeri dan menghasilkan banyak uang. Aneh, percayalah padaku. Yang Xuan tersenyum pada Sunan, aku berjanji akan menyelesaikan masalah ini paling lambat sebelum gelap, tapi kau harus makan dengan baik sekarang. Tubuh menantu perempuanku lebih penting daripada apapun. Kembali ke mobil, Yang Xuan segera menelepon Liu dan memberitahunya tentang hal itu. Liu menjawab, Saudara Yang, saya khawatir ini agak merepotkan. Lagi pula, pemasok itu bukan orang lokal. Selain itu, perusahaan kami tidak pernah terlibat dalam industri garmen. Sebelumnya, pemasok bahan terbesar adalah Tuan An Tianhe, tetapi dia telah pensiun di luar negeri. Meskipun dia masih menjadi pemasok terbesar, dia tidak banyak terlibat dalam hal-hal tertentu. Dari pasar pasokan bahan baku pakaian saat ini, selain Tuan An Tianhe, ada seorang pria bernama Wu Qingwei di sekitar Nanjiang, dan keluarganya adalah yang paling dominan. Setidaknya ada ratusan pemasok bahan baku di sekitar Nanjiang. Dialah satu-satunya yang dapat memobilisasi mereka pada saat yang sama. Yang Xuan mengangguk, di mana pria itu sekarang? Di kota Guangzhou, di sebelah Nanjiang, butuh waktu kurang dari 1 jam untuk berkendara. Apakah Anda perlu saya menghubunginya terlebih dahulu? Tidak, cukup kirimkan saya salinan informasinya. Menutup telepon dan Yang Xuan langsung melaju ke Guangzhou. Berdekatan dengan Nanjiang, Guangzhou adalah kota kecil setingkat kabupaten, yang volume dan skalanya tidak dapat dibandingkan dengan Nanjiang. Namun, pasar bahan baku pakaian di kota ini sangat besar, mencakup hampir 2/3 dari seluruh rantai pasokan. Selain itu, mereka sangat bersatu secara internal dan telah membentuk lingkaran tertutup. Dalam hal pasokan bahan baku pakaian, bahkan perusahaan garmen besar di ibu kota provinsi harus melihat wajah mereka. Wu Qingwei adalah pria pendek berusia 50-an. Kulitnya gelap dan punggungnya bungkuk, tetapi matanya yang kecil bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Saat ini, dia bersandar dengan bangga di kursi bos yang nyaman, di sebelahnya berjongkok seorang sekretaris wanita dengan pakaian terbuka untuk membantunya memukul kakinya. Teknikmu semakin baik dan lebih baik. Kamu merasa segar saat memukulnya. Aku akan membelikanmu tas nanti. Ekspresi Wu Qingwei sangat menyenangkan. Terima kasih, Tuan Wu. Sekretaris wanita itu tampak bersemangat dan berkata dengan senyum manis, itu bukan teknikku yang bagus. Itu adalah Presiden Wu. Kamu pasti telah menemukan sesuatu yang membahagiakan. Bisakah kamu membagikannya untuk membuatku bahagia? Wu Qingwei tertawa, mengulurkan tangan dan saling mencubit. Tentu saja, aku tidak hanya dalam suasana hati yang baik hari ini, tetapi juga sangat, sangat baik. Pernahkah kamu mendengar tentang keluarga Li di kota Tianhai? Tentu saja aku tahu, itu adalah keluarga besar di kota Tianhai, dengan aset setidaknya 50 miliar. Apakah kamu memiliki hubungan dengan Presiden Wu? Sekretaris wanita itu bertanya sambil tersenyum. Ketika dia menyebutkan keluarga Li Tianhai, dia juga menantikannya. Aku suka kepintaranmu. Mata Wu Qingwei penuh dengan kegembiraan, tetapi kali ini aku tidak hanya menjalin hubungan dengan mereka. Li Min, nona tertua dari keluarga Li Tianhai, berjanji untuk berutang budi padaku. Tahukah kau apa artinya? Ini berarti bahwa selama aku membuka mulutku, pasar besar Tianhai akan segera membuka pintu untukku. Pada saat itu, bisnisku akan berkembang setidaknya 10 kali lipat, tidak lebih dari setahun paling lama, dan kau harus pergi ke Tianhai bersamaku, haha. Semakin banyak Wu Qingwei berbicara, semakin bersemangat dia. Wajahnya penuh dengan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Tetapi ini juga normal, meskipun dia melakukan banyak bisnis sekarang,
dia hanyalah seorang pemilik bengkel di mata keluarga-keluarga besar yang sebenarnya. Untuk kota metropolitan internasional seperti Tianhai, Wu Qingwei bahkan tidak berani memikirkannya sebelumnya. Tetapi keberuntungan, begitu datang, tidak dapat dihentikan. Baru 2 hari yang lalu, Nona Li Min dari keluarga Li Tianhai tiba-tiba menemuinya dan memintanya untuk membantu sesuatu. Jika itu dilakukan, Nona Li berjanji untuk berutang budi padanya. Wu Qingwei mengira pasti ada sesuatu yang besar bagi Nona Li untuk menemukannya, tetapi dia malah membiarkannya menjatuhkan sebuah perusahaan pakaian kecil. Wu Qingwei hampir saja melompat di tempat. Hal kecil ini terlalu sederhana baginya. Meskipun dia juga tahu bahwa reputasi Su sangat baik. Baik itu harga maupun kualitas, itu jelas merupakan perusahaan yang teliti dalam industri pakaian. Tetapi dibandingkan dengan situasi pribadi Nona Li, semua hal lainnya dapat diumpankan ke anjing. Jadi dia menelepon dan dengan mudah menyelesaikan masalah tersebut, dan Nona Li tidak mengingkari janjinya. Dia tahu apa yang diinginkannya. Tanpa menunggunya berbicara, dia mengirim seseorang untuk mengirim surat rekomendasi dari pasar garmen Tianhai, dengan tanda tangan keluarga Nona Li. Kertas tipis ini bernilai ribuan emas. Dengan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Nona Li Jiada, bahkan jika dia memasuki pasar garmen Tianhai, dia masih harus berjalan menyamping. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin bersemangat Wu Qingwei. Dia menepuk meja dan tertawa seperti orang bodoh. Ledakan, tepat saat dia terbawa suasana, pintu kantor tiba-tiba ditendang terbuka dan seorang pemuda berpenampilan biasa masuk dari luar. "Siapa kamu? Mengapa kamu tidak mengetuk pintu saat masuk?" Wu Qingwei tampak tidak senang. "Namaku Yang Xuan." Yang Xuan dengan tenang melaporkan namanya, lalu duduk di sofa di sebelahnya, perlahan-lahan memasukkan sebatang rokok ke mulutnya, dan dengan ringan menambahkan, "Sunan, presiden perusahaan Su, adalah istriku." Wu Qingwei mengangkat bahu dan menundukkan wajahnya, lalu berkata dengan wajah muram, "Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kalau mau campur tangan, jangan bicara omong kosong dan cepat keluar." Yang Xuan tidak peduli. Pandangannya jatuh pada sekretaris wanita yang terekspos di sebelahnya dan memainkan baunya. "Kamu, kemari dan bantu aku menyalakan rokok." Ledakan. Wu Qingwei menamparkan meja dengan keras dan berkata dengan marah, "Aku akan mengatakannya lagi dan segera keluar dari sini. Hari ini sulit bagi siapapun." "Tuan Wu, kurasa Anda salah paham. Aku tidak berbicara tentang cinta hari ini." Yang Xuan mengambil sebatang rokok di mulutnya dan sedikit menyipitkan matanya. "Aku di sini untuk memberimu kesempatan. Kalau sekarang kamu memberiku solusi yang memuaskan, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi." Wu Qingwei tertegun dan tertawa terbahak-bahak. "Orang desa, kamu sudah terlalu banyak menonton film. Oke, aku akan bermain denganmu. Saya tidak hanya akan memotong semua bahan baku Su, tetapi juga menggunakan pengaruh saya di industri ini untuk mengubah Su menjadi tikus jalanan. Apakah Anda puas dengan solusi saya?" Setelah itu, dia saling memandang dengan dingin dengan tatapan yang sangat provokatif dan meremehkan. Yang Xuan dengan lembut menggerakkan lehernya dan berkata dengan lemah, "Baiklah, saya sangat puas dengan solusi ini." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menoleh dengan lembut dan menyipitkan matanya. "Hanya saja Anda mungkin tidak puas dengan konsekuensi dari solusi Anda." Wu Qingwei mencibir, meletakkan tangannya di dada, bersandar di sandaran kursi dan mencibir, "Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kau membuatku tidak puas. Tapi waktu dan kesabaranku sangat terbatas. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Keluarlah sekarang. Aku tidak peduli." Sebenarnya, Wu Qingwei sudah lama mendengar bahwa Sunan memiliki suami yang tidak berharga dan tidak berguna, jadi begitu dia memasuki pintu, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Saling menatap mata seperti melihat badut. Tapi dia tidak menyadarinya saat ini. Sebenarnya, di mata Yang Xuan, dia hanyalah serangga yang sangat kecil. "Jangan khawatir tentang ini, itu tidak akan menunda terlalu banyak waktumu. Hanya 3 menit. Dengan senyum di wajahnya, Yang Xuan hanya mengeluarkan ponselnya dan mengirim instruksi kepada budak tua itu. "Baiklah, aku akan memberimu 3 menit. Mata Wu Qingwei penuh dengan kegembiraan, tetapi sudut mulutnya membangkitkan radian yang menyeramkan. Dia mengambil telepon rumah di atas meja dan menghubungi bagian keamanan. "Datanglah ke kantorku dalam 3 menit. Karena pihak lain ingin membuat masalah, dia akan mempermainkannya." Nona Li menyuruhnya untuk menghancurkan keluarga Su. Sekarang dia telah melumpuhkan suami Sunan.
Mungkin Nona Li dapat terus memberinya lebih banyak hadiah saat dia bahagia. Yang Xuan duduk diam di sofa dengan sebatang rokok yang belum dinyalakan di mulutnya. Dia lupa membawa korek api saat keluar. Hei, aku memintamu untuk menyalakan rokokku. Apa kau tidak mendengarku? Pandangan Yang Xuan tertuju pada sekretaris wanita yang terekspos itu lagi, dan sudut mulutnya membangkitkan sedikit rasa jenaka. Sekretaris wanita itu ragu-ragu selama beberapa detik, menggertakkan giginya dan berkata kepada Wu Qingwei, "Tuan Wu, aku akan memesan satu untuknya, atau orang lain akan mengatakan kamu bahkan tidak menginginkan korek api." Kemudian dia membawa korek api itu ke samping Yang Xuan dan menyalakan api dengan sebuah tamparan. "Terima kasih." Yang Xuan menyipitkan mata dan tersenyum. Sekretaris wanita itu menggigit bibirnya, menekan tenggorokannya dan berkata, "Jangan tutup telepon di sini. Cepatlah sebelum satpam datang." Yang Xuan sedikit terkejut mendengar ini dan menatap sekretaris wanita itu dari atas ke bawah lagi. Meskipun pihak lain memiliki riasan tebal dan pakaian terbuka, jika Anda perhatikan dengan saksama, mata pihak lain itu memiliki jejak kepolosan dan kebaikan. "Terima kasih telah mengingatkanku. Aku terkejut. Apa yang kamu inginkan sebagai balasannya?" Yang Xuan mempermainkan rasa dan mengatakannya dengan keras. Ketika Wu Qingwei mendengarnya, dia berkata dengan suara yang dalam, "Di mana kalian berdua bergumam?" Sekretaris wanita itu menjadi pucat dan dengan cepat menjelaskan, "Aku baru saja memarahinya, mengatakan dia tidak tahu harus berbuat apa, dan berani datang ke sini untuk mati." Ketika dia mengatakan ini, dia tidak lupa menoleh dan menatap Yang Xuan dengan tajam. "Sepertinya aku cukup baik untuk membantumu. Kau hampir menghancurkanku." Wu Qingwei bukan hanya seorang pengusaha. Caranya sangat jelas bagi sekretaris wanita itu. Ketika dia memulai di tahun-tahun awalnya, dia mengandalkan beberapa cara yang curang. Hanya dalam beberapa tahun, dia menjadi pemimpin bahan baku garmen terbesar di daerah ini. Wu Qingwei tidak mengandalkan intelijen bisnis. Mereka yang tidak mendengarkan instruksinya dan berani menghadapinya akan berakhir sengsara. Sekretaris wanita itu tampaknya sangat populer dengannya setiap hari. Bahkan, dia berhati-hati setiap saat, karena dia tahu apa konsekuensinya jika Wu Qingwei tidak puas dengannya suatu hari nanti. Jika keluarganya tidak miskin dan dia memiliki saudara laki-laki yang sedang belajar, sekretaris wanita itu tidak akan memilih kehidupan seperti itu. "Gadis, berbohong bukanlah karakter yang baik." Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba berkata dengan lemah, "Kamu baru saja memintaku untuk pergi dengan cepat sebelum petugas keamanan datang. Kamu juga mengatakan bahwa bajingan bermarga Wu ini adalah seekor binatang. Biarkan aku berhati-hati." Sekretaris wanita itu sangat ketakutan hingga keringat dingin keluar dari dahinya. "Tuan Wu, saya tidak melakukannya, saya hanya memintanya untuk segera pergi." Ledakan, Wu Qingwei memukul meja dengan keras dan berkata dengan ganas, "Dasar jalan kecil, saya harus." Bel, saat itu, telepon genggam tiba-tiba berdering. "Saya akan mengangkat telepon setelah Anda menjawabnya." Wu Qingwei melirik ide penelepon, menatap sekretaris wanita itu dengan tajam, lalu tersenyum ying-ying dan menjawab telepon, menyanjung, "Presiden Luo, mengapa Anda berpikir untuk menelepon saya?" "Saya hanya ingin menemui Anda. Akhir-akhir ini, skala produksi di pihak saya telah berkembang pesat. Apakah Anda ingin memberi saya lebih banyak pangsa pasar?" "Wu Qingwei, diamlah." Ujung telepon yang lain berkata dengan marah, "Dasar bajingan, dengarkan saya. Mulai sekarang, saya akan membatalkan semua hubungan kerja sama dengan Anda, dan hubungan pribadi saya akan terputus sama sekali. Jangan pernah menghubungi saya lagi di masa mendatang." Kemudian dia menutup telepon dan bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dahi Wu Qingwei penuh dengan butiran keringat seukuran kacang. Presiden Luo adalah orang besar di industri garmen. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya sama sekali. Mengenai bahan baku yang dia produksi sekarang, Presiden Luo adalah mitra yang menguasai setengah dari bagiannya. Begitu kerjasama dibatalkan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bel, sebelum Wu Qingwei bisa pulih, telepon rumah di mejanya berdering lagi. "Wu Qingwei, dasar bajingan, aku akan secara resmi memberitahumu bahwa kerja sama kita akan segera dibatalkan. Pelanggan besar lainnya ingin membatalkan kerja sama." Bel, bel, kemudian telepon berdering satu demi satu. Semua pelanggan adalah pelanggan koperasi Wu Qingwei. Tidak ada isi telepon yang sangat konsisten, segera batalkan semua hubungan kerja sama dengannya.
Seluruh tubuh Wu Qingwei gemetar dan giginya gemetar. Pada saat ini, seorang anggota staf yang bingung tiba-tiba bergegas keluar, Presiden Wu tidak baik. Saham dan dana yang kami investasikan tiba-tiba ditekan dengan jahat, dan sekarang semuanya runtuh. Kemudian, anggota staf lain masuk, Tuan Wu jahat. Baru saja, Biro Pengawasan Pasar dan Biro Pengawasan Kualitas menelepon dan mengatakan bahwa ada masalah dengan produk kami, dan akun kami telah dibekukan. Sial, Wu Qingwei akhirnya mencapai batasnya dan jatuh dari kursinya. Kakak yang, yang, tidak, ayah, aku salah. Wu Qingwei bukan orang bodoh. Dia segera menebak alasannya dan membuat pilihan yang paling bijaksana. Dia memanjat ke arah Yang Xuan dengan tangan dan kakinya, bersujud seperti satu pon bawang putih, dan berteriak, "Ayahku, aku tidak tahu Taisan. Aku mohon padamu untuk memberiku kesempatan, biarkan aku pergi, dan anakku bersujud padamu." Bum 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 bum. Wu Qingwei memukul dahinya dengan darah. Yang Xuan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia bahkan tidak melihatnya. Dia duduk di sofa dengan kaki ditekuk dan mengisap perlahan. Setelah merokok, baru saja akan meletakkan din rokok di asbak, Wu Qingwei tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menekan puntung rokok di telapak tangannya. "Ayah tersayang, aku mohon padamu, aku tidak berani lagi, aku salah." Yang Xuan menggerakkan lehernya. Kemudian dia menunjuk sekretaris wanita di sebelahnya dan berkata dengan lemah, "Ambil 60% saham perusahaan, transfer ke namanya secara cuma-cuma, dan bertanggung jawablah atas keselamatannya. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, aku akan mencabik tulangmu."